Halo semuanya, di podcast ini saya Kevin Alkisanto sebagai host Anda di podcast ini. Dan hari ini kami kedatangan tamu spesial, yaitu rekan saya Joshua Direncian. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat siang di podcast ini. Saya perkenalkan diri dulu ke rekan saya, yaitu narasumber untuk podcast kali ini. Beliau adalah Joshua Direncian yang merupakan siswa dari SMP Kristen Gloria 1 dan telah memenangkan berbagai pertandingan basket dan baru saja memenangkan 2 pertandingan basket, yaitu Spantas Cup ke-16 dan Cinta Hati League yang diselenggarakan selama 1 minggu ke belakang. Halo Jo, nah kita masuk topik ya ini. Topik kita hari ini itu sesuatu yang sangat menarik dan juga butuh diperhatikan oleh anak muda bangsa Indonesia. Topik yang kami akan bahas hari ini adalah mengapa Indonesia butuh anak muda. Kita langsung aja ya. Nah, menurutmu, mengapa Indonesia butuh anak muda? Saya dengar bahwa Indonesia sangat membutuhkan anak muda. Ada banyak alasan Indonesia membutuhkan anak muda untuk kemajuan bangsa dan negara sendiri. Tanpa disadari, sejarah Indonesia adalah sejarah perjuangan anak muda. Salah satu contohnya adalah anak muda Indonesia adalah perjuangan untuk meraih kemerdekaan di tahun 1945. Ketika Jepang menyerah ke sekutu, anak-anak muda Indonesia sangat antusias untuk segera meraih kemerdekaan. Meskipun di Jepang terjadi bahwa paling cepat hanya tanggal 24 Agustus tahun 1945. Ya, benar sekali, saya pun setuju ya. Bahkan pada awalnya Soekarno pun itu menolak keinginan anak muda untuk segera merdeka. Seperti demikianlah anak-anak Indonesia harus seperti jadi, bukan seperti Soekarno, tapi seperti anak-anak muda yang memiliki antusias dan semangat untuk meraih kemerdekaan secepatnya ya, begitu. Nah, dan dulu para pendiri bangsa yang mohon maaf lebih tua juga lebih sibuk daripada anak-anak Indonesia, anak-anak muda Indonesia. Itu juga salah satu alasan mengapa Soekarno menunda dan tidak mempercepat kemerdekaan. Itu salah satu alasan juga. Itu semua sangat benar. Nah, maka karena itu Indonesia sangat membutuhkan anak muda, kan? Ya, betul. Nah, sekarang mau nanya, pada zaman sekarang anak-anak muda ini biasanya ngapain sih? Ya, anak muda itu pasti banyak kreativitasnya ya kan. Pasti mereka itu sangat kreatif, lebih kreatif daripada orang tua, generasi sebelumnya, generasi Z dan post generasi Z pasti lebih kreatif dari yang mohon maaf sebelum generasi kami. Nah, tapi meski demikian, meskipun kita banyak influencer, banyak content creator yang ada di Indonesia dan banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang juga menginvolve ke kreativitas manusia, masih ada 5,8% penduduk Indonesia yang pengangguran. Nah, 5,8% ini itu 8,4 juta penduduk dari 270 juta. Dan 2,54 juta ini dari 8,4 juta itu tadi itu adalah anak muda usia 20-24 yang pengangguran. Anak muda itu baik di Indonesia maupun di luar negeri itu pasti nggak ada yang sesibuk orang tuanya kecuali kerja paksa, itu pengecualian. Tapi kalau misalnya mereka benar-benar tidak punya pekerjaan dan tidak dipaksa untuk kerja, pasti mereka punya banyak waktu luang untuk apa yang mereka lakukan. Anak muda itu pasti kewajibannya tidak seperti orang tua, yang tidak sama persis seperti orang tuanya. Ya, meskipun ya mereka harus bekerja untuk mendapatkan uang dan hidup, untuk biaya hidup ya kan. Tapi ya mereka kewajiban tidak seperti orang tua, apalagi mereka masih tinggal di satu rumah sama orang tua mereka kan. Terutama anak muda yang belum bekerja, yang masih mengandalkan uang orang tua dan pekerjaan mereka itu fleksibel seperti yang juga jadi content creator, digital influencer dan lain-lainnya. Gitu. Jika mereka bersatu bersama-sama untuk berkolaborasi, pasti Indonesia akan jauh lebih maju, benar? Ya, benar sekali. Nah, anak-anak muda pasti punya banyak waktu luang dan diharapkan bisa digunakan dengan baik, kan? Ya, betul sekali. Namun hal yang dapat bikin waktu luang itu membuat Indonesia semakin maju
adalah selera anak muda. Yes, nah ini juga salah satu hal yang Indonesia butuhkan untuk memajukan bangsanya adalah anak-anak muda dan seleranya. Ya, pas banyak anak muda baik di Indonesia maupun di luar negeri pasti punya kebiasaan atau sifat FOMO yang merupakan panjangan dari fear of missing out. Yes, yang berarti mereka tidak mau ketinggalan dengan tren atau mereka mau ketinggalan dengan tren atau hal-hal lain yang ada di belahan dunia. Mereka pasti menggunakan sosial media, apalagi itu untuk mengecek apa yang trending di sini, apa yang trending sekarang di mungkin misalnya di US, apa yang trending sekarang di Afrika. Saya Afrika. Mereka pasti menggunakan sosial media untuk menemukan apa yang sedang trending di belahan dunia lain, baik itu di US, Afrika, atau di manapun lah. Ya, manapun ya, karena di Indonesia pun juga. Nah, dan mereka nggak mau ketinggalan zaman pastinya. Anak muda itu kan cenderung nggak mau ketinggalan zaman. Itu yang membuat itu yang dibutuhkan anak-anak muda Indonesia untuk memajukan bangsa Indonesia. Jangan sampai bangsa kita ketinggalan zaman. Nah itu benar sekali. Anak muda itu pasti tidak mau ketinggalan tren. Ya betul. Nah itu kita membutuhkan selera anak muda untuk memajukan Indonesia. Karena kan jika Indonesia tanpa anak muda, berarti Indonesia kan ketinggalan tren, sehingga Indonesia tidak akan maju. Nah, karena itu anak muda itu mengikuti tren agar Indonesia maju. Hal ini sudah diterapkan di Indonesia. Teknologi yang canggih itu juga sudah diterapkan di beberapa kota-kota besar di Indonesia. Betul sekali. Nah, dan pada akhirnya nanti kan yang memimpin bangsa Indonesia sebagai presiden, menteri, gubernur, wali kota dan lain-lain pasti bukan generasi tua lagi, pasti generasi anak muda. Pasti. Ya, entah itu tahun depan, 7 tahun lagi, 10, 20 tahun lagi, 100 tahun lagi pasti memimpin bukan, mohon maaf, orang yang ketinggalan zaman yang masih tinggal di generasi masa lalu. Pastinya yang memimpin bangsa Indonesia adalah anak muda. Jadi kita harus mempersiapkan selera mereka dari sekarang untuk supaya mereka bisa menerapkan selera ini dan bisa memajukan bangsa Indonesia agar menjadi tidak berubah. Nah, ngomong soal teknologi nih, itu memang teknologi itu serem atau enggak? Apa? Menurutmu teknologi serem atau enggak? Serem sih menurutku. Ya banyak berita palsu, hoax, dan juga orang bisa menipu, scam orang lain dan dengan target mereka orang-orang yang berusia lanjut dan bahkan juga bisa anak muda juga dan seperti apa? Nah, ini juga salah satu alasan kita membutuhkan anak muda untuk memajukan Indonesia. Anak-anak muda ini sangat cerdas dan yang paling penting mereka nggak kapten, mereka nggak kuno gitu lah. Mereka pasti canggih ya. Nah, mereka pasti canggih. Jangan salah, mereka tuh sangat canggih. Bahkan anak-anak muda mengembangkan aplikasi, game dan banyak lagi. Yes. Dan yang terutama anak muda itu hoax dan scam, kan? Iya. Banyak sekali contoh-contoh anak-anak muda yang sudah mengembangkan banyak sekali game, meskipun game sederhana tidak bisa compete dengan game dari luar, tapi itu juga sebuah karya bangsa, ya kan? Itu sudah membantu masyarakat Indonesia. Yes. Kan, ya? Ya. Dan zaman sekarang pasti hampir nggak ada anak muda yang kena scam ya. Mereka udah pasti cerdas, dan untuk hoax pasti mereka juga udah itu biasa cek 2 kali di situs resmi kalau ada info yang tidak info yang aneh atau tulisannya kok agak aneh ya, kayak bukan dari situs resmi, pasti mereka sudah jadi guys untuk ngecek dulu. Dan satu hal lagi sebelum kita tutup, saya pernah lihat di internet Barat lebih canggih, lebih maju dari Timur. Enggak lah. Maksudnya Indonesia Barat lebih maju daripada Indonesia Timur. Menurutmu bagaimana? Ya enggak juga sih. Kan kayak gini, basketnya pun lebih dikenal Jatim gitu kan, daripada Jawa Barat gitu kan. Bukan itu. Jatim itu masih termasuk di Indonesia Barat, ya kan? Oh iya. Ya Indonesia Barat kan dari Jawa ke Barat.
itu jadi masalah. Jakarta yang barat lah. Lah kan di tempat saya pernah lihat di internet bahwa barat lebih dari timur. Bagaimana menurut Indonesia Barat lebih maju daripada Indonesia Timur? Bagaimana? Menurut saya benar sih. Ya karena kan kayak negara kota-kota modernnya seperti Jakarta, Surabaya, kota-kota besar gitu. Iya. Itu di bagian timur. Maka karena itu barat. Oh ya, bagian barat. Nah, maka karena itu sebenarnya yang barat pasti lebih maju daripada timur. Betul sekali. Nah, Indonesia Barat itu memang lebih maju daripada Indonesia Timur. Mengapa? Karena ibu kotanya Indonesia berada di Jakarta, yang merupakan kota paling besar, kota paling banyak populasinya, dan ternyata Indonesia Barat pasti pusat pengembangan di Jakarta semua. Makanya yang lebih canggih, lebih maju itu Indonesia Barat. Iya. Nah itu juga salah satu alasan kalau ibu kota dipindah ke Kalimantan agar Indonesia Tengah dan Indonesia Timur itu juga bisa maju lebih maju. Bagaimana kira-kira bisa agar seluruh Indonesia kemajuan bisa lebih rata? Benar itu menurut saya bisa melalui teknologi mungkin ya. Iya. Kalau sampai ke Papua itu kan, mohon maaf, Papua kan cenderung apa ya? Bukan cenderung sih. Kalau saya dengar ya, Papua itu saya dengar itu dia susah sinyal, susah internet. Memang di desa-desa nggak cocok ke Papua deh. Di Jawa Timur kan kadang juga susah internet, susah sinyal. Itu gimana kalau? Nah kalau itu sih tugasnya pemerintah ya. Iya. Pemerintah menginformasikan pemerintah agar dapat apa ya, memberikan sinyal apa ya. Iya. Pemerintah juga udah mulai kemajuan di daerah Indonesia Timur ya, terutama di Papua. Mereka sudah mulai bangun cell tower yang ya terutama di desa-desa itu mereka sudah membantu kemajuan Indonesia agar bisa sama rata dari barat sampai ke timur sampai ke Merauke. Mereka juga udah mulai mengupayakan agar Indonesia juga sama rata dari sisi kemajuan dari Indonesia Barat sampai ke timur sama ke Merauke. Ya baiklah, itu saja waktu yang kita punya untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya Joshua. Ya sama-sama. Kita bertemu lagi di lain kesempatan, dan terima kasih atas semua yang sudah menonton. Terima kasih semuanya sudah menonton podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda menonton di YouTube atau Anda menonton di Spotify. Jangan lupa untuk follow podcast ini untuk mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Di lain kesempatan, saya Kevin Anderson Joshua Direntia. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Let's go.